Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kelakuan orang ketiga, persis Dajjal, ya, suka merebut hak orang lain, menipu, berdusta. Ini yang harus kamu hafalkan agar terhindar dari fitnahnya. Anda pernah dengar ya terminologi Dajjal? Dajjal itu usianya sudah tua. Sebagian besar ulama meyakini bahwa keberadaan Dajjal itu sudah terdeteksi sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Ya, padahal zaman Nabi Musa alaihi salam itu ribuan tahun, ya, sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa kebayang betapa tuanya Dajjal ini, ya. Dan sangat wajar ya jika kemudian Dajjal ini banyak diperbincangkan dan diyakini oleh banyak orang di zaman sekarang berada di belakang berbagai peristiwa-peristiwa besar, ya. Apalagi bagi orang-orang yang memang menyukai teori konspirasi, walaupun sebenarnya ini juga sesuatu yang cukup rasional dan bisa diterima, ya. Ketika sistem yang dibangun oleh Dajjal itu dia masuk ke alat-alat komunikasi kita, bahkan para praktisi komunikasi di negara-negara barat kan selalu mengatakan siapapun yang bisa menguasai media maka dia akan menguasai dunia. Dan itulah globalisasi. Hari ini apa yang terjadi di Amerika kita bisa tahu. Detik itu juga apa yang terjadi di Olimpiade Tokyo terupdate, kita bisa ngerti. Kalau zaman saya masih remaja dulu, belum ada internet. Kalau pengen tahu suatu peristiwa harus nunggu besok, nunggu koran dulu muncul atau nonton berita di televisi. Kalau sekarang semuanya serba update dan orang belajar banyak dari media sosial, dari internet, bahkan juga dari buku-buku yang kita baca, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sangat mungkin kemudian Dajjal dengan usia yang sudah ribuan tahun itu masuk ke berbagai sistem kehidupan. Bahkan juga mungkin ada makanan-makanan yang kita konsumsi atau alat-alat yang kita gunakan yang berada di bawah imperium, ya, atau korporasi yang dibangun oleh Dajjal. Itu kalau kita pandang dengan teori konspirasi. Dan semuanya sangat mungkin, karena semuanya juga serba spekulatif kan. Tetapi bahwa Dajjal itu memang sesuatu yang betul-betul ada. Dan Dajjal itu adalah sebesar-besarnya fitnah yang kemudian akan menimpa umat manusia. Yang paling penting sekarang yang kita pahami bahwa apapun nilai sekarang berhadap-hadapan antara kebaikan dan kebatilan, antara kejujuran dan kemunafikan, antara kesetiaan dan pengkhianatan. Dimanapun
nilai yang bertentangan dengan nilai kebenaran, itu peluangnya cuma dua yang ngajari. Kalau tidak iblis, yang kedua yang ngajari adalah sistem yang dikembangkan oleh Dajjal tadi. Dan mereka ini tentu partner untuk kemudian membuat umat manusia ini semakin jauh dari tuntunan hidayah. Nah, jadi Dajjal itu sesuatu yang betul-betul ada. Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan ma baina khalqi adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Begitu. Anda sekarang merasakan bahwa dengan kehadiran orang ketiga, itu adalah ujian terbesar di dalam hidup Anda, ujian kesabaran, ujian penderitaan, bahkan ujian materi juga ya, karena selama bersama-sama dengan mantan sudah investasi begitu besar, dan semuanya ketika dia pergi menjadi hilang. Ya, jadi bahwa kehadiran orang ketiga di dalam mengambil mantan dari sisi Anda dengan cara apapun, cara-cara yang haram, cara-cara yang batil, semua dia kerjakan. Mau menipu, dia lakukan. Mau berdusta, dia kerjakan. Mau khianat, dia lakukan. Mengambil sesuatu yang dia tahu persis itu adalah milik Anda, toh dia lakukan juga. Maka walaupun orang ketiga ini ya physically bukan Dajjal, tetapi bahwa nilai yang dia apply, yang dia terapkan di dalam kehidupannya, itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya diajarkan oleh Dajjal kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Maka itulah kenapa mungkin dia tidak menyadari secara langsung. Tetapi kan apa yang kita lakukan itu adalah hasil internalisasi diri. Dari literatur yang kita baca, dari film yang kita lihat. Padahal mungkin di film-film ya, di situ ada diselipkan nilai-nilai Dajjal tadi. Ketidakjujuran, pengkhianatan, menghalalkan segala cara, mengambil milik orang lain tanpa merasa bersalah, tanpa merasa berdosa, dan seterusnya. Itu yang kemudian kita lihat setiap hari. Atau oleh orang ketiga ini dilihat, kemudian menginternalisasi di dalam dirinya, sehingga kemudian membentuk sikap dan perilakunya. Satu hal ya, yang sangat ngehits di zaman milenial ini adalah nilai-nilai materialisme. Mungkin ketika kita mendengarkan orang mengatakan terminologi matre, bagi kita itu biasa saja. Saking akrabnya karena istilah ini sangat sering kita dengarkan, bahkan kita juga ikut mengucapkan setiap hari. Padahal materialisme itu juga adalah bagian dari ajaran Dajjal yang kemudian dilakukan oleh banyak orang untuk bisa menikmati hidup yang enak, hidup yang mewah, tanpa harus bersusah payah, harus bekerja. Daripada capek-capek kerja, lebih baik berdandan saja yang cantik. Daripada capek-capek bekerja, lebih baik menggunakan sihir, menggunakan black magic untuk
merebut laki-laki kaya atau wanita kaya agar bisa diporoti hartanya, dan seterusnya tadi. Jadi perbuatan-perbuatan musyrik, dosa tidak berampun bagi mereka, sudah tidak mereka pedulikan lagi. Karena mereka sudah tidak takut ketika di akhirat nanti harus masuk neraka. Nah ini kan sama persis dengan Dajjal. Apa ya Dajjal kemudian mikir akan masuk neraka? Kan itu sudah hilang dari literatur hidupnya Dajjal. Orang-orang yang menghalalkan misal cara magic, ya, kemudian menghalalkan cara-cara yang batil, itu kan sama saja dengan Dajjal tadi, ya. Dia sudah tidak lagi menimbang, tidak lagi memperhitungkan bahwa setelah hidup di dunia ada hidup di akhirat nanti, yang juga harus kita persiapkan bekalnya sebaik-baiknya agar kita jadi orang yang selamat. Bagi mereka hidup itu hanya di dunia saja, ya. Mereka tidak peduli lagi dengan persoalan akhirat, sehingga orang-orang yang mengaplikasikan sifat-sifat Dajjal tadi di dalam kehidupannya, dia juga adalah bagian dari sistem yang dibentuk oleh Dajjal tadi. Nah, maka ketika kita melakukan sesuatu untuk menghindari fitnah Dajjal, maka itu juga satu sistem yang kita hindari. Dajjal utamanya, Dajjal-Dajjal pengikutnya, sampai ke Dajjal-Dajjal pada tingkat yang paling kecil. Salah satunya adalah orang ketiga. Maka bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal ini? Maka di dalam sebuah hadis, ya, kita diajarkan, man hafiza asyra ayatim min awali suratil kahfi usima minad Dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari Dajjal. Maka Anda hafalkan, ya, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Saya yakin insya Allah kalau sungguh-sungguh seminggu sudah hafal. Dan insya Allah dengan Anda hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, rajin Anda baca. Kalau bisa 1 waktu sholat dari 5 waktu sholat wajib, Anda baca juga dalam sholat Anda. Insya Allah, ketika Anda sekarang mantan direbut oleh orang ketiga, seperti yang kita jabarkan bahwa orang ketiga tadi juga adalah bagian dari sistem yang dibangun oleh Dajjal tadi. Semoga ini bisa menyelamatkan Anda dari berbagai fitnah dan kerusakan yang dia timbulkan. Kalau kemudian Allah menghindarkan Anda dari fitnah dan kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat-sifat Dajjaliyah ini, sangat mungkin kan mantan juga bisa sadar bahwa dia bersama-sama dengan seseorang yang tidak benar, bersama dengan seseorang yang tidak mendatangkan apapun bagi kehidupannya dunia akhirat kecuali mendatangkan mudarat saja. Ya, kalau bisa membacanya sesering mungkin. Jadi ya minimal tadi kalau misalnya sholat 5 waktu, pada waktu maghrib Anda baca, ya. Tapi kalau bisa waktu subuh Anda baca, zuhur Anda baca dalam sholat, asar Anda baca, maghrib Anda baca, isya juga Anda baca, dan seterusnya, insya Allah Anda akan dihindarkan dari fitnah Dajjal, juga fitnah yang dilakukan oleh orang-orang
yang memiliki sifat seperti Dajjal tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.